Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3/1998, kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Dan investigasi kecelakaan merupakan suatu langkah atau sistem dalam menemukan data dan fakta yang berkaitan dengan kecelakaan kerja yang menyebabkan kerugian harta benda atau korban jiwa. Berikut ini beberapa tujuan investigasi kecelakaan. Yang pertama, untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan kejadian sebenarnya menyangkut apa, di mana, dan kapan. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab langsung dan akar atau faktor penyebab kecelakaan. Yang ketiga, membantu manajemen untuk mengidentifikasi tindakan perbaikan yang efektif dan praktis. Yang keempat, untuk memperbaiki sistem manajemen. Ketiga, dan yang terakhir, mencegah kecelakaan kerja yang sama terulang kembali dan menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi pekerja. Penyebab kecelakaan kerja berdasarkan teori 3 faktor utama atau three main factor theory disebutkan bahwa ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Yang pertama ada faktor manusia, di dalamnya ada umur, di mana umur ini akan mempengaruhi kondisi fisik, mental, kemampuan kerja, dan tanggung jawab seseorang. Kemudian ada jenis kelamin. Jenis pekerjaan antara pria dan wanita sangatlah berbeda. Kemudian pembagian kerja secara sosial antara pria dan wanita akan menyebabkan perbedaan terjadinya paparan yang diterima oleh orang tersebut, sehingga penyakit yang dialami akan berbeda pula. Kemudian penggunaan alat pelindung diri atau APD. Penggunaan APD dapat mencegah kecelakaan kerja dan penggunaannya sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, dan praktik pekerja dalam penggunaan alat pelindung diri. Kemudian tingkat pendidikan, di mana semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka mereka cenderung akan menghindari potensi bahaya yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Kemudian ada perilaku, yang dimana perilaku ini merupakan tindakan yang tidak aman atau tindakan berbahaya dari para tenaga kerja. Contohnya melamun, kelalaian, dan kecerobohan dalam bekerja. Kemudian ada pelatihan, keselamatan, dan kesehatan kerja. Penyelenggaraan pelatihan ini dilakukan agar pekerja mendapatkan pengetahuan dan perubahan sikap dalam bekerja, sehingga pekerja tersebut bisa mengambil tindakan yang baik dalam hal untuk mengurangi timbulnya kecelakaan kerja, kerusakan, dan adanya peningkatan pemeliharaan terhadap alat-alat kerja. Dan yang terakhir dalam faktor manusia yaitu peraturan ketiga, di mana ada tidaknya peraturan ketiga sangat berpengaruh dengan kejadian kecelakaan kerja. Makanya peraturan ini harus dibuat dengan sebaiknya dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan. Faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan. Yang termasuk pada faktor lingkungan yaitu kebisingan. Kebisingan pada tenaga kerja dapat mengurangi kenyamanan dalam bekerja, mengganggu komunikasi atau percakapan antara pekerja, mengurangi konsentrasi, menurunkan daya dengar dan tuli akibat kebisingan. Faktor pada lingkungan selanjutnya yaitu suhu udara, di mana jika suhu terlalu dingin maka akan mengurangi efisiensi dengan keluhan kaku dan kurangnya koordinasi otot. Dan jika terlalu panas maka akan berakibat menurunkan prestasi kerja pekerja, mengurangi kelincahan, mengakibatkan rasa letih dan kantuk, mengurangi kestabilan dan meningkatkan jumlah angka kesalahan kerja. Faktor lingkungan selanjutnya yaitu penerangan, di mana pencahayaan yang kurang memadai atau menyilaukan akan melelahkan mata. Kelelahan mata akan menimbulkan rasa kantuk dan hal ini berbahaya bila karyawan sedang mengoperasikan mesin-mesin berbahaya sehingga dapat menyebabkan kecelakaan. Kemudian ada lantai licin, di mana disarankan agar lantai dalam tempat kerja harus terbuat dari bahan yang keras, tahan air dan bahan kimia yang merusak. Karena lantai licin akibat tumpahan air, minyak atau oli akan berpotensi besar terhadap terjadinya kecelakaan seperti terpeleset. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor peralatan, di antaranya ada kondisi mesin. Apabila keadaan mesin rusak dan tidak segera diantisipasi, maka akan dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Dan
Faktor yang kedua dalam faktor peralatan yaitu letak mesin, di mana semakin jauh letak mesin dengan pekerja, maka potensi bahaya yang menyebabkan kecelakaan akan lebih kecil, sehingga dapat mengurangi jumlah kecelakaan yang mungkin terjadi. Nah, jadi yang pertama kali harus dilakukan sebelum investigasi atau pemeriksaan adalah mendesain tentang siapa saja yang akan ditunjuk sebagai investigator atau tim investigasi. Berikut ini adalah kapasitas dan kapabilitas dari seorang investigator. A. Ahli dalam menggunakan teknik penyelidikan sebab akibat kecelakaan. B. Memiliki pengalaman dalam teknik investigasi. C. Memiliki pengetahuan terhadap yang pertama, proses kerja yang berhubungan dengan kecelakaan. Yang kedua, prosedur-prosedur kerja. Yang ketiga, perilaku karyawan serta lingkungan kerja. Dan yang keempat, memiliki sifat yang adil dan tidak bias. Nah, maka investigasi dilakukan oleh orang yang memiliki pengetahuan mengenai aktivitas dan jenis kegiatan dari pekerjaan yang terlibat dalam kecelakaan. Dan investigator didampingi oleh wakil perusahaan atau anggota P2K3. Nah, alur investigasi kecelakaan kerja dapat dibagi pada beberapa tahapan. Yang pertama ada tahap pengumpulan informasi. Semua informasi dikumpulkan dengan segera. Hal ini dapat dilaksanakan dengan observasi. Wawancara dilakukan terhadap personil yang terkait, seperti saksi, korban, maupun petugas setempat. Yang selanjutnya ada pembentukan tim investigasi. Besar kecilnya tim yang dibentuk tergantung pada jenis kejadian kecelakaan kerja. Nah, kasus yang berat atau kompleks membutuhkan banyak tenaga ahli yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan isolasi di lokasi kejadian. Nah, hal ini penting dilakukan untuk mengamankan lokasi kejadian kecelakaan kerja dan menjaga barang bukti tetap pada tempatnya. Nah, selanjutnya pemantauan insiden kecelakaan. Nah, pengurutan peristiwa yang penting dilakukan untuk mengolah informasi insiden kecelakaan kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan pemeriksaan dokumen atau rekaman, serta penyusunan urutan kejadian, baik itu sebelum, saat, maupun sesudah kejadian. Nah, selanjutnya identifikasi kontrol. Nah, tahap ini bertujuan untuk mengendalikan faktor risiko kejadian kecelakaan kerja yang meliputi rekayasa teknik, rekayasa administratif, alat pelindung diri, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita menentukan identifikasi akar masalah. Nah, setelah menentukan identifikasi akar masalah, selanjutnya adalah pembuatan referensi. Nah, tahap ini memuat tentang solusi dalam mengatasi akar masalah agar kejadian yang sama tidak terulang kembali. Nah, dan tahap yang terakhir adalah pembuatan dan penyerahan laporan yang diberikan kepada pihak yang berwenang ataupun pihak manajemen. Terima kasih.